Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 5. Dan barakallahu fikum, kita awali dengan berdoa, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu semangat dalam mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia ini. Baik, kita lanjutkan di pelajaran kita. Untuk kali ini kita sampai di pelajaran yang ke-9, yaitu tentang jenis-jenis ibadah dan hukum bagi seseorang yang beribadah kepada selain Allah. Bisa dibuka di buku pelajaran kalian di pelajaran yang ke-9. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu tentang makna ibadah. Ibadah dari secara bahasa adalah berarti patuh, taat, setia, ya tunduk, dan juga bisa berarti menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Itu namanya ibadah. Kemudian secara istilah, ibadah dalam Islam ya ialah tindakan ya menurut, mengikut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diserukan oleh para rasulnya. Ya, ini secara istilah. Kemudian ibadah itu banyak sekali para ulama yang memberi arti atau definisi, ya. Yang sering kita pakai adalah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah ya adalah puncak kehinaan diri seseorang, ya, dan puncak kecintaan kepada Allah Ta'ala. Secara ringkasnya, ibadah adalah ya segala sesuatu, ya segala perkara ya yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik ya keyakinan maupun juga ada sikap, perkataan, amal perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Ya, dengan kata lain, ibadah ialah segala aktivitas manusia yang zahir dan yang batin dalam mengerjakan sesuatu perkara atau meninggalkan perkara tersebut semata-mata dengan niat mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ini adalah ibadah. Ibadah dalam arti yang seluas-luasnya, ya, pokoknya segala perkara yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu lahir maupun batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik. Sekarang pembagian ibadah itu ada dua. Ada ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir, ibadah yang terlihat, ya, seperti berdoa, zikir, baca Quran, bernasihat, berjanji, ya. Ini yang ucapan. Yang perbuatan contohnya ada sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, thalabul ilm, dan seterusnya. Ini ibadah lahir. Ibadah batin contohnya adalah khauf, yaitu takut, roja, harap, tawakal, berserah diri, rohbah, artinya senang mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian ada rohbah, rasa takut, ya, sehingga lari dari yang ditakuti. Kemudian khusyuk, artinya tenang dalam ketundukan. Kemudian ada khasyah, artinya takut karena mengetahui yang ditakuti lebih tinggi dari tingkatan takut biasa, yaitu khufya. Kemudian inabah, yaitu bertobat dengan melakukan amal soleh. Kemudian isti'anah, itu minta pertolongan. Isti'adah, itu minta pelindungan. Kemudian ada istighosah, yaitu minta diselamatkan. Ini dari jenis-jenis ibadah batin, ya. Nah, nanti bisa dicatat ataupun di buku insya Allah sudah ada. Nah, dari semua ibadah ini, semuanya tak harus diberikan hanya kepada Allah semata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, barang siapa yang memberikan ya satu saja dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, apa itu syirik? Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang seharusnya ditunjukkan ya khusus untuk Allah. Ya. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan khusus untuk Allah saja.
seperti berdoa minta kepada selain Allah di samping berdoa mohon kepada Allah, atau memalingkan suatu ibadah tertentu seperti menyembelih atau kurban, bernadar, ya doa dan lain sebagainya kepada selain Allah. Inilah syirik ya. Jadi dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya di dalam kitab Aqidatut Tauhid. Barakallahu fikum. Jadi setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis ibadah, maka kita tidak boleh untuk mempersembahkan ibadah ya kepada selain Allah, karena itu adalah perbuatan yang syirik. Yang kita tahu perbuatan syirik itu perbuatan termasuk dosa besar, dosa yang paling besar, yang jika tidak bertobat maka akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran yang ke-9, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Allah ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.